Halo semuanya, salam sehat, salam cerdas. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita masih tetap membahas tentang koloid. Koloid bagian ketiga. Ya, sistem koloid bagian yang ketiga. Ini merupakan kelanjutan dari 2 video pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, pembuatan koloid. Yang kedua, koloid dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pembuatan koloid. Ada 2 cara pembuatan sistem koloid. Yang pertama, dengan cara kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi merupakan penggabungan partikel-partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid. Cara yang kedua adalah cara dispersi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi merupakan pemecahan partikel kasar menjadi lebih kecil sehingga berukuran koloid. Dengan kata lain, untuk membuat koloid dari larutan kita lakukan dengan cara kondensasi. Sedangkan membuat koloid dari suspensi dan padatan kita dapat melakukan dengan cara dispersi. Selanjutnya kita perhatikan ada 4 cara pembuatan koloid dengan cara dispersi. Yang pertama, mekanik atau dispersi langsung. Yang kedua, homogenisasi. Yang ketiga, cara peptisasi. Dan yang keempat, cara Bussur-Bredig. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, cara mekanik atau dispersi langsung. Menurut cara ini, butir-butir kasar saat terdispersi digerus dengan lumpang atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Kemudian diaduk dengan medium pendispersi. Contohnya adalah pembuatan sol belerang. Dan yang kedua, campuran semen dengan air. Cara yang kedua adalah cara homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi. Sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi seukuran partikel koloid. Emulsi obat pada pabrik obat dilakukan dengan proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi. Selanjutnya yang ketiga, cara peptisasi. Cara peptisasi merupakan pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. Zat pemeptisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Contohnya yang pertama, pembuatan koloid aluminium hidroksida AlOH 3 kali dengan penambahan AlCl3 ke dalamnya. Contoh yang kedua adalah endapan AgCl akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan larutan NH3 secukupnya. Kemudian yang keempat, cara Bussur-Bredig. Bussur-Bredig adalah alat khusus yang digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dijadikan koloid pada kedua ujung elektroda. Kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat, sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu yang tinggi mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air membentuk suatu koloid logam. Selanjutnya yang berikut, untuk pembuatan koloid dengan menggunakan cara kondensasi. Ada 3 cara pembuatan koloid dengan kondensasi. Yang pertama, reaksi hidrolisis.
Yang kedua, reaksi redoks. Yang ketiga, pertukaran ion. Mari kita pelajari satu persatu dari ketiga cara pembuatan koloid dengan menggunakan cara kondensasi. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam yang dihidrolisis. Contohnya adalah pembuatan sol besi 3 hidroksida FeOH 3 kali dari hidrolisis besi 3 klorida atau FeCl3 dengan cara memanaskan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Penambahan larutan besi 3 klorida ini atau FeCl3 akan membentuk sol besi 3 hidroksida atau FeOH 3 kali. Reaksinya adalah sebagai berikut. FeCl3 akus ditambah 3H2O liquid menghasilkan FeOH 3 kali solid ditambah 3HCl akus. Cara yang kedua, reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Contohnya, pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida atau SO2, yaitu dengan mengalirkan gas H2S, hidrogen sulfida, ke dalam larutan SO2. Reaksi yang terjadi adalah 2H2S gas ditambah SO2 akus menghasilkan 2H2O liquid ditambah 3S solid. Dan yang ketiga, reaksi pertukaran ion. Contohnya adalah pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan AS2O3 dengan reaksi sebagai berikut. 3H2S gas ditambah AS2O3 akus menghasilkan AS2S3 solid ditambah 3H2O liquid. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau yang menghasilkan endapan yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Selain menggunakan cara-cara di atas, baik cara dispersi maupun cara kondensasi, koloid ada yang terbentuk secara alamiah. Contohnya adalah lumpur, pembentukan delta di muara sungai, getah karet dan getah pohon nangka, dan lain sebagainya. Ini merupakan pembentukan koloid secara alamiah. Selanjutnya yang kedua, koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koloid banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di alam, di dalam tanah, di dalam air, dan udara, atau dalam industri, dalam bidang kedokteran, dalam sistem hidup, dan dalam pertanian. Di industri sendiri, aplikasi koloid untuk produksi cukup luas. Hal ini disebabkan karena sifat karakteristik koloid yang penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi skala besar. Berikut ini adalah jenis industri dan contoh aplikasi koloid. Yang pertama, industri makanan, contohnya keju, mentega, susu, dan saus salad. Yang kedua, industri kosmetika dan perawatan tubuh, contohnya krim, pasta gigi, sabun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, industri cat. Contoh aplikasinya adalah cat yang sering kita gunakan untuk mengecat tembok, mengecat pagar, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga, industri kebutuhan rumah tangga. Contoh aplikasinya adalah sabun dan deterjen.
Yang kelima, industri pertanian. Contoh aplikasinya adalah pestisida dan insektisida. Dan yang keenam, industri farmasi. Contoh aplikasinya adalah minyak ikan, pensilin untuk suntikan. Namun masih ada lagi contoh aplikasi koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, yang pertama pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air. Kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatome atau karbon. Partikel-partikel koloid tersebut mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula dapat berwarna putih. Yang kedua, penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion Al3+ dan Fe3+. Ion-ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral, sehingga proses penggumpalan darah dapat lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Air sungai mengandung partikel-partikel koloid pasir dan tanah liat yang bermuatan negatif. Sedangkan air laut mengandung ion-ion, misalkan Na+, Mg+2, dan Ca+2 yang bermuatan positif tentunya. Ketika air sungai bertemu di air laut, maka ion-ion positif dari air laut akan menetralkan muatan pasir dan tanah liat, sehingga terjadi koagulasi yang akan membentuk suatu delta. Yang keempat, pengambilan endapan pengotor. Gas atau udara yang dialirkan ke dalam suatu proses industri seringkali mengandung zat-zat pengotor berupa partikel-partikel koloid. Untuk memisahkan pengotor ini, digunakan alat pengendap elektrostatik yang pelat logamnya bermuatan dan digunakan untuk menarik partikel-partikel koloid. Yang kelima, sebagai deodoran. Nah, deodoran ini sering kita gunakan. Deodoran mengandung aluminium klorida yang dapat mengkoagulasi atau mengendapkan protein dalam keringat. Endapan protein ini dapat menghalangi kerja kelenjar keringat sehingga keringat dan protein yang dihasilkan dapat berkurang. Dan ini tentunya dapat mengurangi atau meminimalisir bau badan. Yang keenam, sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Ada zat yang tidak larut dalam air sehingga harus dikemas dalam bentuk koloid sehingga mudah diminum. Contohnya obat dalam bentuk kapsul. Yang ketujuh, mengurangi polusi udara. Gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut pengendap kotrel. Prinsip kerja alat ini memanfaatkan sifat muatan dan penggumpalan koloid, sehingga gas yang dikeluarkan ke udara telah bebas dari asap dan partikel berbahaya. Asap dari pabrik sebelum meninggalkan cerobong asap dialirkan melalui ujung-ujung logam yang tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi, berkisar 20.000 sampai 75.000 volt. Ujung-ujung yang runcing akan mengionkan molekul-molekul dalam udara. Ion-ion tersebut akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektroda lainnya. Pengendap kotrel ini banyak digunakan dalam industri untuk dua tujuan, yaitu mencegah polusi udara oleh buangan beracun
dan memperoleh kembali debu yang berharga, misalnya debu logam. Yang berikut kita perhatikan yang ke-8, penjernihan air. Ini sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk memperoleh air bersih, perlu dilakukan upaya penjernihan air. Kadang-kadang air dari mata air seperti sumur gali dan sumur bor tidak dapat dipakai sebagai air bersih jika tercemari. Air permukaan perlu dijernihkan sebelum dipakai. Upaya penjernihan air dapat dilakukan baik skala kecil, dalam skala rumah tangga, maupun skala besar seperti yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Air keran, dalam hal ini air yang diproduksi oleh PDAM, yang ada saat ini mengandung partikel-partikel koloid tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikannya layak diminum, harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloid tersebut dapat dipisahkan. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan tawas atau Al2SO4 3 kali aluminium sulfat. Ion Al3+ yang terdapat pada tawas tersebut akan terhidrolisis, membentuk partikel koloid aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali yang bermuatan positif melalui reaksi berikut. Al3+ ditambah 3H2O menghasilkan AlOH 3 kali ditambah 3H+. Setelah itu, AlOH 3 kali menghilangkan muatan-muatan negatif dari partikel koloid tanah liat atau lumpur dan terjadi koagulasi pada lumpur. Lumpur tersebut kemudian mengendap bersama tawas yang juga mengendap karena pengaruh gravitasi. Jadi demikian proses penjernihan air. Yang berikut yang ke-9, penggumpalan lateks. Getah karet dihasilkan dari pohon karet. Getah karet merupakan sol, yaitu dispersi koloid fase padat dalam cairan. Karet alam merupakan zat padat yang molekulnya sangat besar atau kita sebut dengan polimer. Ingat, polimer ini akan kita pelajari pada materi kelas 12 semester genap. Partikel karet alam terdispersi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Untuk mendapatkan karetnya, getah karet harus dikoagulasikan agar karet menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya. Untuk mengkoagulasikan getah karet, biasanya digunakan asam formiat, HCOOH, atau asam asetat, CH3COOH. Larutan asam pekat itu akan merusak lapisan pelindung yang mengelilingi partikel karet. Sedangkan ion-ion H+ akan menetralkan muatan partikel karet, sehingga karet akan menggumpal. Selanjutnya, gumpalan karet digiling dan dicuci, lalu diproses lebih lanjut sebagai lembaran yang disebut sheet atau diolah menjadi karet remah, chrome rubber. Untuk keperluan lain, misalnya pembuatan balon dan karet busa, getah karet tidak digumpalkan, melainkan dibiarkan dalam wujud cair yang disebut lateks. Untuk menjaga kestabilan sol lateks, getah karet dicampur dengan larutan amonia atau NH3. Larutan amonia yang bersifat basa melindungi partikel karet di dalam sol lateks dari zat-zat yang bersifat asam, sehingga sol tidak dapat menggumpal. Selanjutnya yang ke-10, kita perhatikan, membantu pasien yang gagal ginjal atau menderita gagal ginjal. Proses dialisis untuk memisahkan partikel-partikel koloid dan zat terlarut merupakan dasar bagi pengembangan dialisator. Penerapan dalam kesehatan adalah sebagai mesin pencuci darah untuk penderita gagal ginjal.
Ion-ion dan molekul kecil dapat melewati selaput semi-permeabel. Dengan demikian, pada akhir proses, pada kantung hanya tersisa koloid saja. Dengan melakukan cuci darah yang memanfaatkan prinsip dialisis koloid, senyawa beracun seperti urea dan keratin dalam darah penderita gagal ginjal dapat dikeluarkan. Darah yang telah bersih kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien. Yang ke-11, sebagai bahan kosmetik. Ada berbagai bahan kosmetik berupa padatan, tetapi lebih baik jika digunakan dalam bentuk cairan. Untuk itu biasanya dibuat dalam bentuk koloid. Yang ke-12 kita perhatikan sebagai bahan pencuci. Prinsip koloid juga digunakan dalam proses pencucian dengan sabun dan deterjen. Dalam pencucian dengan sabun atau deterjen berfungsi sebagai emulgator. Sabun atau deterjen tersebut akan mengemulsikan minyak dalam air sehingga kotoran-kotoran berupa lemak atau minyak dapat dihilangkan dengan cara pembilasan dengan air. Nah, kita perhatikan sabun atau deterjen terdiri dari ekor dan kepala. Kepala sabun merupakan gugus yang hidrofil, suka air, tertarik ke air. Sedangkan gugus hidrokarbon bersifat hidrofob, takut akan air. Jika sabun dilarutkan ke dalam air, maka molekul-molekul sabun akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus nonpolarnya atau ekornya saling terdesak sehingga terbentuk partikel koloid. Dan inilah yang akan mengemulsikan minyak di dalam air. Sehingga kotoran-kotoran berupa lemak atau minyak dapat dihilangkan dan kemudian dapat dibilas dengan air sehingga pakaian kita akan menjadi bersih kembali. Selanjutnya yang ke-13, penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup. Kadang-kadang gula masih mengandung pengotor sehingga jika dilarutkan tidak jernih. Pada industri pembuatan sirup, untuk menghilangkan pengotor ini biasanya digunakan butir telur. Setelah gula larut, sambil diaduk ditambahkan putih telur sehingga putih telur tersebut menggumpal dan mengabsorpsi pengotor. Selain putih telur, dapat juga digunakan zat lain seperti tanah diatome atau arang aktif. Selanjutnya yang ke-14, penggunaan arang aktif. Arang aktif merupakan contoh dari adsorben yang dibuat dengan cara memanaskan arang dalam udara kering. Arang aktif memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai zat. Obat norit atau obat sakit perut mengandung zat arang aktif yang berfungsi menyerap berbagai zat dan racun dalam usus. Nah, ini merupakan obat untuk menyembuhkan jika kita mengalami diare. Arang aktif ini juga digunakan pada topeng gas, lemari es untuk menghilangkan bau, dan rokok filter untuk mengikat asap nikotin dan tar. Selanjutnya yang ke-15, perebusan telur. Nah, ini sering kita lakukan. Kalau kita ingin mengkonsumsi telur rebus, maka kita dapat melakukan dengan cara perebusan. Jadi telur mentah merupakan suatu sistem koloid dengan fase terdispersi berupa protein. Jika telur tersebut direbus, akan terjadi koagulasi sehingga telur tersebut menggumpal. Selanjutnya yang ke-16, pembuatan yogurt. Susu dapat diubah menjadi yogurt melalui fermentasi. Pada fermentasi susu akan terbentuk asam laktat yang menggumpal dan berasa masam. Yang ke-17, pembuatan tahu. Kita sering mengkonsumsi tahu. Pada pembuatan tahu dari kedelai, mula-mula kedelai dihancurkan sehingga terbentuk bubur kedelai seperti susu.
Kemudian ditambahkan larutan elektrolit, yaitu kalsium sulfat dihidrat atau CaSO4 2H2O yang disebut batu tahu, sehingga protein kedelai menggumpal dan membentuk tahu. Yang ke-18, pembentukan delta pada muara sungai. Tanah liat dan pasir yang terbawa oleh aliran sungai merupakan sistem koloid yang bermuatan negatif. Sedangkan air laut mengandung ion-ion Na+, Ca2+, dan Mg2+. Ketika air sungai dan air laut bertemu di muara, maka partikel-partikel air laut yang bermuatan positif akan menetralkan sistem koloid pada air sungai sehingga terjadi koagulasi yang ditandai dengan terbentuknya delta. Nah, setelah kita mempelajari aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui bahwa sistem koloid atau yang sering disebut koloid itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun demikian, ada juga koloid yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Salah satu masalah lingkungan terkait dengan koloid adalah asbut. Asbut adalah campuran rumit yang terdiri atas berbagai gas dan partikel-partikel zat cair dan zat padat. Asbut atau disebut smoke merupakan kombinasi dari asap atau smoke dan kabut fog. Salah satu penyebab dari masalah asbut adalah kebakaran hutan. Tentunya kita di Indonesia sering mengalami kebakaran lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera. Dan ketika kita mempelajari ini, maka marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan membakar sampah, karena itu akan menyebabkan polusi udara. Oke, demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari ilmu kimia terkait koloid. Ingat, persiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Tetap giat belajar, ya. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu Anda untuk hal-hal yang belum terlalu penting. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk belajar, sehingga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Oke? Karena kita masih dalam masa-masa pandemi, maka kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, kemudian menggunakan masker jika bepergian dari rumah. Dan agar channel ini berkembang, mohon dukungan dengan cara like dan subscribe. Oke? Tetap giat belajar, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.